imanku pegang teguh, walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku, sepanjang umur setiap waktu, bagaimanapun juga ku bersandar padanya. Oke, kita akan mulai belajar tentang Kolose untuk kebaktian pagi hari Minggu. Kolose, kitab Kolose. Kolose pasal 1 ayat yang ke-1. Paulus, seorang rasul Yesus Kristus, melalui kehendak Tuhan, dan Timotius, saudara kita, kepada para orang kudus dan saudara yang setia dalam Kristus yang berada di Kolose, anugerah kepada kalian dan kedamaian dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kolose pasal 1. Nah, ini satu tulisan dari Rasul Paulus, dan hampir semua tulisan dia menjadi atau adalah surat yang dia tulis kepada satu gereja yang sudah dia dirikan. Nah, kalau kitab Roma itu memang kepada orang-orang Roma, ya, tapi itu bukan, dia belum pernah ke Roma waktu dia menulis kitab Roma. Dan juga Ibrani, pasal kitab Ibrani saya percaya Rasul Paulus yang menulisnya itu sedikit berbeda dari kebiasaan dia. Awalnya nggak ada nama dia disebutkan. Nah, itu sengaja di situ juga, dan itu bukan kepada satu gereja, tapi banyak yang lain. Surat Rasul Paulus itu kepada satu gereja yang sudah dia dirikan dengan penolongnya atau dengan teman-temannya juga yang menemani dia waktu dia dalam perjalanan. Dia pergi ke satu daerah berkhotbah di mana saja dia bisa, dan kalau ada orang diselamatkan, dia mengajar mereka, kemudian mendirikan gereja supaya mereka bisa bertumbuh dalam Kristus, supaya mereka bisa hidup sebagai orang Kristen. Karena orang Kristen memang kehidupan kita nggak bisa jauh dari persekutuan. Kalau jauh dari persekutuan, itu pasti akan berarti jauh dari Tuhan, dengan tak lama kemudian bisa akan terjadi. Nah, pengecualian misalnya kalau kita melayani di satu daerah baru, mungkin di sana nggak ada orang Kristen lain. Tapi selain itu, orang Kristen membutuhkan sekali gereja, dan penting sekali juga supaya orang yang diutus, yaitu misionaris, pelayan Tuhan waktu diutus, harus terkait dengan gereja supaya bisa ada teman walaupun jauh, ada teman yang menolong. Karena kalau kita jauh dari gereja dan jauh dari persekutuan dengan orang Kristen, bisa saja kita berubah dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya ajaran kita bisa berubah. Nah, itu alasan juga Rasul Paulus waktu dia mendirikan gereja di tempat masing-masing, supaya orang bisa ada gembala jemaat secepat mungkin, supaya mereka bisa belajar bersama, saling menolong, dan supaya mereka, yaitu orang Kristen, bisa tumbuh dalam Tuhan, bisa yakin apa yang mereka percayai, dan bisa melayani bersama. Itu sangat menolong, dan itu hal yang ditekankan sering dalam firman Tuhan. Nah, itu alasan juga Rasul Paulus menulis surat ini kepada gereja yang sudah dia dirikan. Dia mau menolong mereka dalam banyak hal, terutama di sini dengan ajaran rohani tentang keselamatan, tentang dasar iman, supaya mereka ada tulisan, dan pasti dengan kehendak Tuhan juga. Ini bagian dari firman Tuhan.
Walaupun itu menjadi langsung surat kepada satu gereja, itu juga menjadi bagian dari firman Tuhan. Dan kita sampai sekarang orang Kristen perlu surat Rasul Paulus ini, dan banyak sekali aturan tentang keselamatan di dalamnya. Jadi itu sedikit kita lihat dari luar apa itu kitab Kolose. Surat Rasul Paulus itu satu gereja, supaya kita bisa waktu membacanya bisa merasakan hati Rasul Paulus, karena yang ikut sama dia, yang belajar sama dia, kemudian dia didirikan gereja dan harus ke tempat lain karena pelayan Tuhan harus seperti itu. Kemudian dia harus penginjilan di tempat lain, tapi dia tetap peduli gereja yang sudah dia dirikan dan tulis surat ini. Jadi tolong rasakan hati Rasul Paulus di sini, perhatikanlah apa yang dikatakan dia kepada gereja ini, dan dengan pandang itu lebih bisa cepat masuk apa maksud Tuhan di sini dengan kata-kata ini. Ya. Nah, ayat 1 dan 2 ini, dan juga ayat yang ketiga dan keempat juga. Tapi awal pasal ini, awal kitab ini juga, ini pengawalnya atau pembuka kitab ini. Jadi dimulai dengan nama dia, Paulus. Dan setelah itu diberikan informasi lagi. Tapi saya memperhatikan kata itu yang pertama, karena saya sangat percaya firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab King James. Saya percaya setiap kata itu langsung dari Tuhan. Setiap titik, setiap koma pun, tanda baca, semuanya itu sudah ditempatkan di tempat benar dengan kehendak Tuhan, dengan Tuhan yang menjaga firman-Nya sehingga ada hari ini dan masih sempurna. Nah, jadi saya bisa dapat banyak hal dari satu kata pun. Nah, satu koma pun bisa dapat sesuatu. Nah, kalau kita beriman kepada firman Tuhan dengan cara demikian, setiap kata berarti. Kita nggak harus ragu apa maksudnya. Ya, sering ada mungkin kita belum mengerti semuanya, dan sebenarnya pasti kita belum mengerti semuanya. Firman Tuhan itu sangat dalam, tapi puji Tuhan ada hal yang sederhana. Setiap orang bisa dapat sesuatu, dan dasar semuanya supaya kita bisa ambil, bisa dapat pertolongan dari firman Tuhan. Dasarnya itu iman. Kita percaya ini kata dari Tuhan. Jadi kata yang pertama, Paulus. Saya pikir tentang itu, Paulus. Nah, Paulus dia seseorang yang sangat digunakan Tuhan. Sering kita pikir tentang dia sebagai satu orang yang pengkhotbah, dia rasul dan seterusnya, tentang begitu hebat dia ya. Dan kita merasa enggak seperti dia. Tapi pikir lagi tentang kehidupan Rasul Paulus. Sebelum dia diselamatkan, dia menganiaya gereja Tuhan. Dia menganiaya orang yang percaya Yesus sebelum dia diselamatkan. Nah, itu membuat kita ada cahaya yang berbeda terhadap Rasul Paulus. Nah, sebelum dia diselamatkan, dia seperti itu. Dia menyakiti dan bahkan dia membunuh orang-orang kudus sebelum dia diselamatkan. Jadi itu dia sebelum diselamatkan. Jadi dalam kehidupan dia ada kesaksian Tuhan bisa mengubah orang, siapapun yang mau. Kemarin di taman kita bertemu, atau satu orang bertemu dengan kita yang seperti nggak ada otak lagi, nggak pikiran, karena dia menghirup lem dan terus-terusan sepertinya, dan kehilangan akal, terutama pada saat dia makan. Saya nggak tahu kalau dia berhenti bisa ada akal lagi, tapi mungkin sudah menghilangkannya. Nah, tapi dia pun kalau otaknya belum terbakar sama sekali, orang seperti itu bisa diselamatkan pasti, dan kehidupannya bisa berubah. Dan itu terlihat juga dalam kehidupan Rasul Paulus, bahkan menjadi rasul, menjadi pengkhotbah, menjadi penginjil yang dipakai Tuhan. Nah, kalau Tuhan bisa memakai Rasul Paulus, dia bisa memakai kita juga. Jadi Paulus, dan di sini awalnya tidak menggunakan gelarnya
yang banyak huruf dan seterusnya, tapi hanya Paulus. Kemudian dia penjelasan tentang sering dia pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kemudian ada di sini ada rasul, tapi terutama ada Paulus. Yang orang biasa. Tuhan tidak dikatakan seperti ini saya lupa siapa yang mengatakannya. Tapi Tuhan tidak mencari orang dengan iman yang hebat, tapi Dia mencari orang yang bisa percaya kehebatan Tuhan. Sedikit seperti itu satu kutipan. Nah itu karena Tuhan tidak membutuhkan banyak orang yang begitu hebat. Dia membutuhkan orang yang bisa percaya Dia, beriman kepada Dia. Itu saja. Jangan pikir kita nggak bisa. Dan dalam satu hal nggak bisa, tapi Tuhan yang memampukan, Tuhan yang bisa menggunakan kita. Dan dasarnya juga kita harus merendahkan diri. Itu sebenarnya awalnya orang yang sombong tidak bisa dipakai Tuhan. Nah, itu alasan Rasul Paulus waktu dia diselamatkan, memang dia menjadi dari orang yang begitu hebat dalam negaranya, dalam lingkungannya, dia dipuji, dia menjadi seperti ustadz yang sangat dihormati. Di mana saja dia jalan, ada yang mau menyapa dia, ada yang seperti ini dia, yang bertelut ke dia seperti itu karena sangat dihormati dia. Nah, tetapi waktu dia diselamatkan, dia menjadi orang yang dibenci. Dia awalnya dia tidak diterima gereja karena mereka tidak percaya kalau dia sudah diselamatkan. Juga teman-temannya yang dulu menemani dia waktu menganiaya orang Kristen, mereka pasti dia menerima dia. Tapi bahkan mau membunuh dia sekarang waktu dia diselamatkan. Nah, itu tentang dia, Paulus, orang yang dulu menjadi pembunuh, orang yang sebelumnya menjadi penganiaya dan seterusnya. Dan dia digunakan Tuhan, bahkan menulis surat ini, menulis banyak dari firman Tuhan. Dalam Perjanjian Baru banyak buku yang dia tulis, dan itu Rasul Paulus. Kemudian dikatakan di sini, waktu saya habis itu, Paulus, mungkin bisa potong itu. Kemudian sebentar, saya membuat kesimpulan lagi sedikit. Jadi Kolose pasal 1, mulai dengan satu kata, Paulus yang sebelumnya menjadi orang yang membenci orang Kristen. Kemudian Tuhan mengubah kehidupannya dan memakai dia bahkan untuk menulis firman Tuhan. Kalau Tuhan bisa menggunakan Paulus dan menyelamatkan dia, mengubah dia, pasti dia juga bisa menggunakan kita. Siapapun kita, pasti Tuhan ada tugas untuk kita. Tidak ada orang Kristen yang boleh santai saja. Masih di dalam Tuhan kita ada kedamaian, tapi juga ada tugas yang harus kita lakukan. Things work together for our good, even when it doesn't go the way we think it should.